Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa salatuhu wa salamuhu ala khairi ibadih, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma anzil alayna sakinatak واغشنا برحمتك وهفنا بملائكتك واذكرنا في الملأ الأعلى عندك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين يا رب العالمين. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita simak bersama 3 buah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh As-Sahabiyul Jalil, seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari berbagai macam. Di situ disebutkan 70 lebih. Artinya banyak cabangnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu salah satu cabang dari iman. Dalam riwayat yang lain, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tinggi dan yang paling mulia berkomitmen dengan la ilaha illallah, tentunya Muhammadur Rasulullah, dan yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Hadis yang kedua diriwayatkan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu Abdullah ibn Umar wa an abihi Umar bin Al-Khattab, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Salat apapun tidak akan diterima, tidak akan qabul tanpa didahului bersuci. Wala sadaqatun min ghulul. Demikian juga sedekah apapun, wajib ataupun sunnah, besar atau kecil, juga tidak akan qabul, tidak akan diterima jika diambilkan dari hasil penipuan. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga radhiyallahu wa anis sahabati jami'an. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah yang penuh dengan cahaya dan seluruh anggota badannya juga bercahaya, bekas dari wudunya. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu menyempurnakan sinar wudunya, maka hendaklah dia melaksanakannya. Hari ini hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jemaah sekalian sering mendengar hadis ini. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman.
barang siapa, ada 3 perkara, barang siapa yang dalam dirinya ada 3 hal ini, pasti dia akan merasakan betapa manisnya iman itu. Betapa manisnya iman itu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada yang lain selain Allah dan Rasulnya. Jadi jawaban yang pertama, kapan kita akan merasakan manisnya iman yang kita klaim, kita aku-akui itu? Yang pertama, ketika kita benar-benar dapat meresapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kedua, ketika dia mencintai seseorang, laki-laki ataupun perempuan, suami mencintai istri, istri atau mencintai suaminya, dia tidak mencintai kecuali karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Yang ketiga, tidak suka, benci kepada kekufuran, makna yang pertama. Makna yang kedua, kembali kepada kekufuran, sama-sama yang termasuk dalam hadis ini. Benci terhadap kekufuran atau kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Iman bab Halawatul Iman. Kitab Iman, babnya tentang manisnya iman. Jadi judulnya saja sudah menunjukkan sebenarnya kalau kita benar-benar mengklaim, merasa diri kita beriman, maka patut kita bertanya, iman yang selama ini kita akui ini, sudahkah pernah kita rasakan kelezatan, kenikmatannya? Apa tandanya? Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita terhadap yang lain. Mencintai seseorang, istri kita atau suami kita bagi ibu-ibu, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sama sekali tidak menginginkan kepada kekufuran dengan bentuknya apapun, sebagaimana kita tidak menginginkan kelak dilemparkan ke dalam api neraka. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.